Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9. Kali ini kita belajar di bab 5 mengenai permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia serta strategi dalam menyelesaikannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, ras, agama, dan sosial masyarakat. Nah, kemungkinan saja karena keberagaman ini dapat menyebabkan sebuah konflik atau gesekan di dalam masyarakat itu sendiri. Apa saja masalah yang ada dan bagaimana strategi untuk menyelesaikannya akan kita pelajari di sini. Maka saksikan sampai video ini selesai. Permasalahan keberagaman di Indonesia yang pertama adalah adanya permasalahan keberagaman dalam sosial budaya. Jadi, di dalam sosial budaya masyarakat kita terdapat berbagai macam permasalahan yang harus dan cepat kita tangani agar bangsa kita tetap menjadi bangsa yang utuh. Selain itu, permasalahan selanjutnya adalah permasalahan keberagaman ekonomi. Hal ini antara lain adanya tingkat pendapatan masyarakat, kesenjangan ekonomi masyarakat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah keberagaman akan gender. Keberagaman akan gender ini seperti jenis kelamin, pekerjaan yang diakibatkan oleh adanya kesenjangan gender, dan lain-lain. Kita akan mengulasnya setelah ini. Yang pertama adalah keberagaman sosial budaya. Nah, keberagaman sosial budaya antara lain dipicu oleh berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Misalnya ada konflik di masyarakat karena perbedaan suku, karena perebutan wilayah, kemudian ada ketidakenakan antara suku lain dengan suku lain. Nah, atau juga adanya konflik antar agama. Hal ini menyebabkan adanya sebuah permasalahan yang disebabkan oleh keberagaman sosial budaya. Jadi konflik antar budaya ataupun agama, suku, ras itu dapat menghancurkan sebuah bangsa. Untuk itu bagaimana kita sebagai bangsa, sebagai warga negara harus mempertahankan keutuhan negara kita dengan meminimalisir konflik antar budaya ini, antara lain konflik suku, konflik agama, konflik ras, dan konflik sosial masyarakat lainnya. Dalam menyelesaikan permasalahan sosial budaya tadi, diperlukan adanya strategi. Nah, strategi penyelesaiannya yaitu dengan menerapkan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah suatu cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun-temurun. Jadi bisa dikatakan ini merupakan sebuah kebiasaan dan atau bahasa Inggrisnya local wisdom ya, dari kebiasaan dari masyarakat itu yang secara turun-temurun kemudian itu menjadi patokan atau tolak ukur dalam menyelesaikan suatu masalah. Kearifan lokal ini juga merepresentasikan sebuah Kebhinneka Tunggal Ika. Jadi Kebhinneka Tunggal Ikaan itu berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia sendiri. Itulah kenapa dengan kearifan lokal masalah-masalah sosial budaya ini malah justru bisa diselesaikan. Permasalahan selanjutnya adalah permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Jadi biasanya
Permasalahan ini ditimbulkan karena adanya usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Jadi udah pasti setiap manusia memiliki kebutuhannya dan pasti mengejar kebutuhannya, hingga kadang-kadang tidak memperdulikan hal-hal yang penting atau hal-hal yang baik, sehingga bisa mengakibatkan sebuah gesekan di dalam masyarakat. Kita lihat bagaimana ragam masyarakat Indonesia berdasarkan tempat tinggalnya. Kalau dari tempat tinggalnya, kita bisa melihat ada yang tinggal di dataran rendah, kemudian ada yang di dataran tinggi atau pegunungan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mata pencaharian pun berbeda. Misalnya orang yang di dataran rendah atau pesisir pantai, banyak yang berprofesi sebagai nelayan atau lebih cocok menjadi nelayan. Nah, sedangkan yang dataran tinggi, mereka menggantungkan hidup biasanya di cocok tanam atau di pertanian. Jadi dari sini saja sudah beragam, dari letak demografis, dari letak tempat tinggal, itu sudah beragam. Kita lihat bagaimana masalah keberagaman itu bisa terjadi misalnya di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian, Indonesia ini terkenal dengan negara agraris atau negara pertanian ya gitu. Nah, sementara Indonesia dengan kemajuan teknologi dan dengan keberagaman pendapatan orang, itu sistem pertanian kita pun sudah berbeda. Berbeda apanya? Berbeda dari caranya, berbeda dari tekniknya. Nah, ada yang masih menggunakan sistem tradisional, di mana misalnya peralatannya menggunakan peralatan yang manual. Nah, petani biasanya menggunakan peralatan yang sederhana dan secara manual. Namun ada juga yang sudah menggunakan alat-alat yang lebih modern dengan alat yang lebih baik lagi. Nah, ini biasanya sudah petani-petani yang memiliki modal yang lebih besar lagi. Maka biasanya orang petani-petani yang sudah menggunakan alat modern dan cara-cara yang lebih modern lagi, pendapatannya pun bisa lebih baik lagi dibandingkan petani-petani yang tradisional. Nah, hal ini tentu saja dapat menyebabkan kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan ini dapat menimbulkan suatu permasalahan sosial. Jadi dari pertanian saja sudah bisa membuat suatu permasalahan sosial jika tidak ditangani dengan baik atau jika kesenjangan ini semakin melebar. Nah, selanjutnya adalah di bidang peternakan. Bagaimana seorang peternak biasanya memiliki permasalahan. Permasalahannya itu adalah karena kurangnya pemahaman sebagian peternak dalam menangani hewan ternak dengan baik. Nah, kenapa seperti ini? Biasanya karena kurangnya sosialisasi, kurangnya ilmu, kurangnya pendidikan, sehingga menyebabkan permasalahan ini terjadi. Ya, mengakibatkan hewan ternaknya juga tidak bisa berkembang dengan baik seperti itu. Seringkali masalah yang timbul di dunia peternakan itu adalah karena adanya ketidakmerataan sarana dan prasarana. Sarana ini biasanya berupa jalan dan transportasi. Kalau di daerah yang jalannya sudah baik, maka alat transportasinya juga sudah baik, maka hewan-hewan ternaknya bisa diangkut dengan menggunakan alat transportasi yang lebih layak dan lebih baik. Sehingga harga jual hewan ternaknya juga bisa lebih mahal karena mudah alat transportasinya. Artinya keuntungan peternak bisa lebih baik. Tapi ada juga daerah yang masih sarana jalannya itu masih buruk gitu. Jadi kalau masih buruk, tentu saja alat transportasi yang ke sana juga belum bisa. Alat transportasi yang baik, ongkosnya mahal, dan
harganya, keuntungan peternak juga masih minim, sehingga biasanya mereka tidak menggunakan alat transportasi yang baik, tapi menggunakan alat transportasi yang manual seperti digiring ataupun digeret ya hewan ternaknya untuk dijual. Nah, selain prasarana jalan, sarana jalan dan transportasi, yang lainnya adalah ketersediaannya dokter hewan. Nah, biasanya kalau di daerah-daerah yang sudah baik, sudah maju, itu ada dokter hewannya, di mana dokter hewan ini membantu para peternak untuk memeriksa keadaan hewannya. Nah, dengan begitu, masalah-masalah tentang kesehatan hewan ternak mereka bisa diatasi. Tapi bagi daerah yang tidak memiliki dokter hewan, pasti akan mengalami kesulitan. Ini tentu saja merugikan para peternak. Permasalahan lainnya adalah ketersediaan sumber makanan ternak yang berbeda. Jadi di beberapa daerah di Indonesia itu kan ada yang daerahnya subur, ada yang gersang, ada yang tandus. Nah, ini mengakibatkan perbedaan ketersediaan sumber makanan. Jadi kalau ketersediaan sumber makanannya ada, maka hewan ternaknya udah pasti sehat gitu ya, udah pasti baik gitu. Hewannya bisa gemuk-gemuk. Nah, sementara bagaimana di daerah yang tandus, yang kering, maka hewan ternaknya kemungkinan akan mengalami kekurusan. Nah, seperti ini jadinya tidak baik, dan ini jadi masalah buat peternak ya. Jadi akan menjadi suatu masalah kalau hewan ternaknya tidak mendapatkan asupan makanan yang baik. Kan tidak mungkin hewan itu makan uang kan. Salah satu jenis mata pencaharian yang ada di pedesaan atau pesisir pantai contohnya adalah nelayan ya. Tapi nelayan ini juga terbagi dua, di mana ada nelayan tradisional dan ada juga nelayan modern. Nah, nelayan tradisional ini tentu saja menggunakan alat yang masih tradisional, sementara yang modern sudah menggunakan peralatan canggih. Nah, pasti hasilnya juga berbeda. Jika hasilnya berbeda, ini akan mengakibatkan adanya kesenjangan penghasilan, dan tentu saja kesenjangan penghasilan ini terkadang justru bisa menimbulkan sebuah konflik ya. Buktinya aja kalau misalnya di laut ada konflik antara nelayan kecil dengan nelayan-nelayan yang sudah besar gitu. Jadi hal ini harus bisa diperhatikan oleh seluruh komponen masyarakat, juga komponen negara. Kalau di pedesaan ada nelayan, petani, ada pekebun, peternak. Nah, kalau di daerah perkotaan biasanya lebih menjual jasa ya, jasa konsultan misalnya. Jadi orang-orang yang terpendidik ini menjual jasa konsultannya seperti dokter, seperti pengacara, kemudian legal consultant, ataupun juga psikolog ya. Jadi banyak lain orang-orang yang menjual jasa, tidak hanya ini saja. Tapi ternyata tidak harus jualan produk atau jualan barang seperti nelayan, petani. Tadi kan produk yang dijual, tapi jasa atau kemampuan kita itu juga bisa dijual gitu ya. Nah, di kota-kota besar juga justru malah industri itu berkembang. Industri berkembang di kota besar, pabrik yang besar, kemudian pasti saja memerlukan sumber daya manusia yang besar pula. Jadi lapangan pekerjaan tersedia sangat lebar, tapi kenapa justru di kota besar gitu? Nah, di daerah-daerah hanya industri-industri kecil, dan ini tidak memerlukan jumlah lapangan kerja yang besar, tidak membutuhkan sumber daya manusia yang terlalu memiliki kapasitas yang tinggi, tapi industri-industri besar memerlukan ini. Nah, ini juga ada perbedaan di dalamnya yang justru dapat menyebabkan kesenjangan sosial, kesenjangan pendapatan bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang besar, sementara orang-orang yang bekerja
di industri-industri kecil justru mendapatkan upah yang kecil dan minim dan mengakibatkan kecemburuan sosial. Maka untuk menyelesaikan itu semua, untuk konflik-konflik atau masalah yang tadi itu semua, diperlukan adanya sebuah strategi penyelesaiannya. Yang pertama adalah pemerataan pembangunan, di mana pembangunan tidak hanya terpusat pada satu daerah saja, tapi ke seluruh pelosok Indonesia. Pembangunan jalannya, pembangunan pabrik-pabrik atau apapun itu, rumah sakit, pembangunan sekolah, semua itu harus merata ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, baru kemudian harus ada pelatihan dan penyuluhan bagi petani, bagi peternak, bagi nelayan. Jadi mereka tidak hanya berpatok pada cara-cara tradisional. Selanjutnya adalah adanya regulasi atau undang-undang yang jelas. Jadi kalau ada undang-undang yang jelas yang melindungi hak-hak para buruh, hak-hak para petani, hak-hak para nelayan, para pekerja kasar dan para karyawan lainnya, itu akan membantu sekali sehingga kemungkinan kesenjangan ini bisa diminimalisir gitu. Kemudian melakukan kebijakan berpihak pada nelayan ya. Tadi Ibu udah menjelaskan bahwa tidak hanya hak nelayan, juga harusnya hak semua masyarakat Indonesia dan semua pekerja, baik yang pekerja yang formal ataupun pekerja yang tidak formal, itu harus dilindungi. Baik, permasalahan dalam keberagaman gender. Kalau kita tadi sudah bahas mengenai keberagaman ekonomi, keberagaman sosial budaya, ternyata ada keberagaman lain, yaitu keberagaman gender. Nah, gender itu apa, Bu? Gender itu adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, yaitu laki-laki, perempuan, atau intersex, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin atau struktur sosial seperti peran gender atau identitas gender. Jadi biasanya yang membedakannya itu gender itu ya laki dan perempuan gitu ya, perempuan dan laki-laki. Nah, isu kesetaraan gender ini sangat mencuat sudah lama sekali, bahkan sudah sejak berpuluh tahun yang lalu. Kenapa? Indonesia itu terkenal dengan sistem patrilinealnya ya, dan terkadang di mana Indonesia itu, di mana beberapa adat, beberapa kebudayaan justru mengatakan bahwa kaum perempuan itu sebagai kaum yang lemah, di mana kedudukan laki-laki itu lebih tinggi. Sering sekali kita mendengar hal seperti itu, dan akhirnya membuat sebuah stereotips ya, yang membuat kaum perempuan di Indonesia banyak dilecehkan atau tidak mendapatkan haknya dengan sempurna. Sebagai contoh, mungkin kalau Ibu cerita sedikit tentang kalau di zaman dulu itu kaum perempuan itu sangat sulit sekali mendapatkan pendidikan. Nah, jadi ketidakadilan gender itu bisa menyebabkan sebuah pembangunan itu terhambat gitu, pembangunan manusia terhambat, pembangunan negara terhambat. Kenapa? Karena sebenarnya tidak harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemampuan laki-laki dan perempuan itu mungkin kalau secara fisik mungkin iya laki-laki lebih kuat, tapi bukan berarti perempuan itu tidak mampu untuk merancang, membuat suatu kebijakan atau membuat sesuatu gitu. Nah, seringkali perempuan di Indonesia justru mendapatkan kekerasan karena dianggap sebagai kaum-kaum yang lemah. Dengan kesetaraan gender, maka tidak akan ada lagi perbedaan jenis pekerjaan atau stereotips yang menyatakan bahwa wah, kalau di dapur harus perempuan, kalau bekerja, kalau menjadi polisi harus laki-laki. Itu tidak ada lagi, bahwa semua jenis kelamin dapat melakukan pekerjaan sesuai keinginannya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contohnya saja, kalau dulu pekerjaan di dapur katanya haruslah perempuan, ternyata chef sekarang itu ya banyak laki-laki.
Kemudian udah banyak sekarang ya pilot yang katanya harus laki-laki, perempuan juga bisa menerbangkan pesawat terbang, kenapa tidak gitu. Kemudian seperti para pendidik, tidak harus perempuan tapi laki-laki juga, dan semua seragam, artinya tidak ada perbedaan atau harus spesifik jenis pekerjaan ini harus ini, jenis pekerjaan ini harus ini, tidak. Bahkan sekarang banyak ya pekerjaan yang dikatakan pekerjaan kasar seperti kuli bangunan ataupun orang-orang yang bekerja di proyek, itu justru banyak perempuan saat ini. Jadi tidak ada lagi perbedaan jenis pekerjaan dikarenakan gender. Begitu juga dengan yang lainnya, pendidikan dan lain sebagainya. Lalu apa strategi untuk penyelesaian masalah gender ini ya? Pertama adalah program kesetaraan gender. Program kesetaraan gender itu antara lain kita harus memberikan akses yang sama dalam pembangunan sumber daya manusia. Jadi dalam pembangunan apapun, bahkan ya tidak hanya sumber daya manusia, tapi dalam pembangunan apapun, bahwa semua gender itu boleh. Kita mendapatkan akses pendidikan yang sama, tidak ada perbedaan. Kalau dulu perempuan tidak boleh ke sekolah zaman Belanda dulu, nah kalau sekarang boleh, tidak ada perbedaan. Kemudian partisipasi yang sama dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Jadi para pemimpin itu tidak harus seorang laki-laki gitu, tapi boleh juga perempuan. Bahwa jiwa kepemimpinan itu tidak diletakkan atau tidak tergantung oleh suatu jenis kelamin, tapi jiwa kepemimpinan itu berada di dalam diri seorang, di karakter diri seorang itu berbeda-beda ya. Mau laki mau perempuan, kalau dia memiliki jiwa kepemimpinan pasti ada gitu, tapi kalau tidak ya tidak dibedakan oleh jenis kelamin. Selanjutnya adalah memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan. Jadi bahwa semua pembangunan ini ya merata gitu. Jadi nggak laki nggak perempuan, kita berkontribusi dan juga kita memiliki kesempatan untuk mengontrol pembangunan ini. Dan yang terakhir adalah memperoleh manfaat sama dari hasil pembangunan. Jadi kalau tadi kita juga ikut membangun, ya hasil pembangunan ini manfaatnya harus dinikmati bersama. Bukan berarti hasil pembangunan ini yang menikmati hanya satu gender saja, tidak. Ini bukan berarti hanya perempuan saja ya. Terkadang ada juga yang merendahkan laki-laki, yaitu juga tidak baik gitu. Artinya tidak ada perbedaan lelaki lebih tinggi kedudukannya dalam hal mendapatkan kesempatan di dalam pembangunan atau kesempatan atau yang ada di Indonesia. Baik, itu saja pembahasan yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat bertemu lagi dalam pembahasan berikutnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.